Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Kita buat pengertiannya di sini. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Konsentrasi partikel zat terlarutnya. Nah, inilah yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Jadi sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Jadi yang berperan dalam menentukan sifat koligatif larutan itu bukan jenis zat terlarutnya. Jadi yang berperan bukan jenis zatnya, tetapi yang menentukan adalah konsentrasi partikel zat terlarutnya. Nah, sifat koligatif larutan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada larutan elektrolit. Jadi larutannya itu ada dua. Ada yang namanya elektrolit, kemudian ada yang namanya non elektrolit. Nah, untuk elektrolit ini dibedakan menjadi dua. Ada namanya elektrolit kuat dan ada yang namanya elektrolit lemah. Nah, elektrolit kuat itu seperti asam kuat, kemudian basa kuat dan garam. Nah, jadi yang termasuk elektrolit kuat itu asam kuat, basa kuat dan garam. Nah, senyawa yang termasuk asam kuat seperti HCl, HI, HBr, H2SO4, HCl, O3, HClO4 dan HNO3. Nah, jadi yang termasuk asam kuat itu ada asam klorida, asam iodida, asam bromida, asam sulfat, asam klorat, asam perklorat dan asam nitrat. Kemudian yang termasuk basa kuat itu ada golongan 1A kecuali H, golongan 1A kecuali atom H, Nah, ini seperti LiOH, NaOH,
KOH, RbOH, CSOH. Nah, ini yang golongan 1A. Kemudian untuk golongan 2A juga ada atomnya yang termasuk golongan basa kuat. Nah, ini contohnya seperti CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, kemudian BaOH 2 kali. Kemudian yang termasuk elektrolit kuat itu juga ada garam. Nah, garam itu adalah gabungan reaksi asam dan basa. Nah, jadi gabungan reaksi asam basa. Gabungan reaksi asam dan basa. Nah, contohnya seperti CaOH 2 kali bereaksi dengan asam klorida itu. Nah, CaOH 2 kali ini kalau kita buat ionnya ini Ca2+ tambah 2OH dan 2OH-. Jadi kalau kita buat ion-ionnya Ca2+, yang 2 ini menjadi muatan dari Ca. Kemudian yang satu di sini akan menjadi muatan dari OH. Jadi menjadi 2OH-. Kemudian ini kalau kita buat ion-ionnya menjadi H+ dan Cl-. Nah, kemudian yang ini akan berikatan dengan Cl-. Jadi senyawanya yang terbentuk adalah Ca, Cl2 dan H2O. Nah, ini dengan ini. Jadi atom OH- akan berikatan dengan H+. Nah, ini yang disebut dengan garamnya. Nah, ini yang disebut dengan garam. Nah, kemudian yang termasuk elektrolit lemah, ini adalah kalau yang asam lemah ini di luar senyawa yang telah kita tuliskan ini. Jadi di luar senyawa asam kuat itu adalah asam lemah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti HCN, ya kan? Dia akan membentuk ion H+ dan Cn-. Kemudian apalagi contohnya? CH3COOH. Kemudian yang termasuk asam lemah itu CH3COOH. Nah, dia kalau kita buat ionnya akan membentuk CH3COO- dan H+. Kemudian yang termasuk elektrolit lemah itu juga ada basa lemah. Nah, di luar basa kuat itu adalah basa lemah. Jadi di luar senyawa yang telah kita buatkan ini itu adalah basa lemah. Ini di luar
basa kuat. Nah, jadi basa lemah itu di luar basa kuat itu merupakan basa lemah. Kemudian larutan non elektrolit. Nah, yang termasuk larutan non elektrolit itu non elektrolit contohnya seperti gula, urea, kemudian alkohol. Nah, gula, urea, dan alkohol. Nah, gula itu mestinya C6H12O6. Kemudian urea CONH22 kali. Kemudian alkohol ini contohnya C2H5OH. Nah, jadi di sini C6H12O6 kalau kita masukkan ke dalam air, dia akan berbeda fasanya saja. Jadi yang awalnya solid ini kalau kita masukkan ke dalam air, dia akan menjadi C6H12O6 juga, tetapi fasanya di sini adalah fasa aquos. Kemudian di sini juga, di sini kalau kita masukkan ke dalam air, urea ini fasanya awalnya solid akan menjadi CONH2 kali. Fasanya saja yang berubah. Jadi di sini solid, kalau kita masukkan ke dalam air akan menjadi fasa aquos. Kemudian pada alkohol juga kayak gitu. Jadi awalnya pada larutan non elektrolit itu senyawanya tidak berubah. Yang berubah adalah fasanya saja, yang awalnya solid misalkan di sini akan menjadi aquos.